Shalom, hari ini kita akan merenungkan kitab Ezra pasal 8 dan teksnya ayat 21-36. Hari ini sudah dibagikan 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 21-23. Ezra dan semua pengikutnya berpuasa untuk memohon Tuhan akan menjaga perjalanan mereka. Paragraf yang kedua ayat 24-30. Ezra dan 12 orang pemuka imam membawa perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan sampai Yerusalem. Paragraf yang ketiga ayat 31-36. Mereka tiba di Yerusalem dan wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat sungai Efrat dan orang-orang itu tetap menolong mereka. Kesimpulannya, selanjutnya semua orang yang akan pulang berkumpul di sebelah sungai Ahwas. Ezra memaklumkan puasa supaya memohon kepada Tuhan jalan yang aman bagi mereka. Di tengah jalan ke Yerusalem ada banyak orang yang ingin melampasi benda harta, perempuan, dan anak-anak mereka. Memang harus meminta penjaga kepada raja, tetapi Ezra sudah berkata demikian kepada raja. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka. Sehingga dia mengambil keputusannya bahwa hanya memohon kepada Tuhan. Dan Allah mengabulkan permohonan mereka. Kemudian Ezra membagi perak, emas, dan perlengkapan kepada 12 pemuka imam untuk mereka membawa itu sampai ke Yerusalem. Mereka berangkat ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama. Dan tangan Allah melindungi mereka dan menghindarkan mereka dari tangan musuh dan penyamun. Setelah mereka tiba di Yerusalem, Ezra dan imam melemot menimbang perak dan emas dan perlengkapan itu di dalam rumah Allah. Kemudian mereka yang pulang dari pembuangan mempersembahkan sebagai kurban bakaran kepada Allah Israel. Acara tentang Allah. Pertama, Allah mengabulkan permohonan Ezra dan pengikutnya yang menjaga perjalanan mereka. Kedua, Allah melindungi mereka dan menghindarkan mereka dari tangan musuh dan penyamun selama perjalanan. Ketiga, Tuhan bergerak hati wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat sungai Efrat supaya mereka menolong bangsa Israel dan hal-hal tentang rumah Allahnya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Ezra dan semua pengikutnya berpuasa di tepi sungai Ahwa untuk perjalanan ke Yerusalem. Kedua, Ezra tidak meminta tentara kepada raja untuk mengawal mereka, sebab telah berkata akan Tuhan melindungi mereka. Ketiga, Ezra dan 12 orang pemuka imam membawa perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan dari tangan raja, penasihat-penasihatnya, dan pembesar-pembesar sampai Yerusalem. Keempat, mereka menyampaikan surat perintah raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allahnya. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, berdoa untuk memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan saja. Tuhan pasti akan menjaga kita di dalam perjalanan pun dan di dalam kehidupan sehari-hari. Setitik-setitik juga. Kedua, menanggung jawab bersama-sama dengan terbuka tentang kebendaharaannya. Ini juga pentingnya. Ezra sudah dapat banyak emas, perak, dan perlengkapan dari tangan raja dan penasihat-penasihat dan pembesar-pembesarnya. Itu cukup besar. Dan kalau dia sendiri mengatur tentang itu, ya itu memang bisa menjadi patut sanjungan bagi mereka, karena itu benda hartanya pasti mencobainya orang-orang, sehingga dia
terbuka dengan para pemuka imamnya, dan mereka membawa bersama-sama dan mereka mempersembahkan di bait Allah juga. Ini semuanya hikmah dari Tuhan. Kita semua hamba Tuhan dan di dalam jemaat harus wajib menanggung bersama-samanya dan dengan terbukanya tentang hal-hal kebendaharaan. Ketiga, menjadi surat Kristus kepada semua orang yang belum mengenal Yesus melalui hidup di dalam Kristus. Memang mereka sudah menyampaikannya surat dari raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupatinya juga. Namun sebenarnya kehidupan mereka yang tidak ada penjaga tentang mereka di dalam perjalanannya, namun mereka sudah sampai Yerusalem dengan nyaman, dan melalui kehidupan mereka itu sudah menjadinya surat, sepertinya surat Kristus. Ya, kehidupan mereka pasti itu Allah menyertainya. Mereka sudah mengerti tentang itu. Inilah surat. Kita harus menjadi surat kepada semua orang yang belum mengenal Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga PL praktik hari ini menjadi surat Kristus melalui kehidupan Anda yang adil dan setia dan berani di dalam Yesus Kristus. Hari ini juga jangan takut dan janganlah semuanya bimbang. Hanya adil, setia, dan berani, karena Tuhan menyertai. Yesus akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.